Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah. Hari ini kita kembali bertemu di ruang virtual ini. Mudah-mudahan pelajaran maupun hikmah-hikmah dapat kalian ambil, dapat kita petik bersama. Pertemuan yang seharusnya ini di awal ya, jadi yang ketiga, mohon maaf. Insyaallah tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar ya. Hari ini Abi akan mengajarkan ya, kita akan belajar tentang mata pelajaran PAI. Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna ya. Abi share dulu sebentar. Sudah terlihat semua? Udah, Wi. Udah. Jadi bab kita hari ini kita mulai tentang bab tentang iman kepada Allah melalui Asmaul Husna ya. Ya, jadi yang peta konsep kita untuk hari ini yang akan kita pelajari adalah iman kepada Allah. Nanti di dalamnya kita akan membahas apa itu maksudnya iman kepada Allah. Kita akan bahas ini yang pertama. Berikutnya nanti kita akan bahas tentang makna dari Asmaul Husna. Dan yang terakhir nanti kita akan bahas tentang hikmah beriman kepada Allah. Anak-anak Abi, untuk hari ini kita perhatikan bersama. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan dari Abi, atau kalian kalau punya pertanyaan silahkan disampaikan ya. Supaya kita ada interaksi dalam belajar ini biar lebih semangat lagi. Selanjutnya Abi mau sampaikan berkenaan dengan apa namanya, ini indikator pembelajaran. Jadi yang harus kalian kuasai, yang pertama kalian mampu menjelaskan apa itu maksud maupun pengertian dari Asmaul Husna. Yang kedua, kalian bisa menyebutkan arti dari 7 Asmaul Husna. Jadi kita tidak bahas 99 ya. Jadi kita fokus untuk bab ini membahas 7 Asmaul Husna. Apa saja itu, Bi? Ini dia. Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adil, dan Al-Akhir. Dan yang indikator terakhir adalah kalian mampu menunjukkan dalil nakli maupun dalil akli. Apa itu dalil nakli? Ada yang tahu? Nadia? Dina? Putri? Delia? Ada yang tahu apa itu dalil nakli? Silakan. Firman Allah ya, Bi. Bi catat jadi nilai kuis nih. Ada yang tahu dalil nakli, sayang? Hadis Nabi, Bi. Gimana? Siapa ini yang ngomong? Sebutin namanya dulu. Nama saya Dita Ramadhani dari kelas Galileo. Dalil nakli hadis Nabi ya, Bi. Ya, hampir benar. Sedikit lagi. Ada lagi yang lain? Sudah mulai sempurna. Saya, Bi. Siapa? Nurjana Lubis, Bi. Nurjana Lubis, silakan Nurjana. Dalil nakli itu adalah firman-firman Allah, Bi. Ya, sedikit lagi, hampir sama. Kalau digabungin itu berdua bagus tuh. Silakan, ada lagi yang lain? Saya, Bi. Siapa? Salwa Putri kelas Galileo, Bi. Ya, silakan. Dalil nakli itu Al-Quran dan hadis, Bi. Iya, jadi yang pertama ada benernya, yang kedua ada benernya, yang ketiga yang lebih lengkap ya. Jadi dalil nakli itu dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis ya.
Nah, kalau dalil akli itu adalah dalil yang bersumber dari akal Pemikiran. ya, akal pikiran kita yang sehat. Pemikiran ulama nih, Bi. Gimana? Dari dalil akli itu dari pemikiran ulama, Bi. Ya, bisa. Karena kan pendapat ulama itu adalah berdasarkan pemikiran mereka ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi ini indikator kita pelajaran kita hari ini ya. Pengertian iman yang pertama mau dibahas. Jadi kalau iman itu secara bahasa artinya ya benar ya, membenarkan, meyakini. Maka ini ada sebuah hadis Rasulullah sampaikan, iman itu adalah akad perjanjian hati. Ya. Jadi dan bersumpah dengan lisan dan dibuktikan dengan anggota tubuh. Di lain pengertian secara istilah ulama mendefinisikan iman itu ada 3 aspek ya. Jadi yang pertama adalah ucapan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan melakukan dengan amal perbuatan. Jadi 3 dia. Ibadah, kalau iman itu berarti harus dilakukan dengan 3. Lisan, hati, dan anggota tubuh dalam amal ya. Nah itu iman. Ini dia. Jadi iman yang benar itu harus memenuhi 3 aspek. Ya. Yang pertama iqrarum bil lisan, yang kedua tasdiqum bil qalb, yang ketiga amalum bil jawarihi wal harakat ya. Mengamalkan dengan anggota badan dan gerakan. Ketiga aspek ini tidak boleh dipisah-pisah. Tidak sempurna iman yang hanya lisannya saja ya. Atau tidak sempurna iman yang hanya hatinya saja. Atau cuman perbuatannya saja. Nah, ada orang yang sholat dia ikut merayakan hari besar misalnya. Atau dia tapi hatinya tidak beriman kepada Allah. Itulah dulu sering terjadi bagi orang-orang yang orientalis ya. Dia kelihatan seperti orang yang sangat baik Islamnya, imannya, tapi hatinya ternyata tidak beriman. Jadi harus 3 ini harus dikuatkan dalam iman. Nggak boleh salah satunya itu tidak lengkap. Berikutnya berkenaan dengan hati. Kita harus benar-benar menghayati ketiga makna ini. Maka yang pertama itu kalau kita telah memiliki komitmen dalam hati kita, maka gimana? Hati itu harus terikat dengan syahadat yang sudah kita ucapkan. Ya, jadi syahadat yang kita ucapkan itu kan syahadatain, dua kalimat syahadat. Yang pertama ya, persaksian bahwa Allah itulah satu-satunya Tuhan kita yang kita sembah, Tuhan yang kita ibadahi, tidak boleh ada ilah ya selain Allah. Jadi ilah ini bukan hanya berkenaan dengan sholat anak-anak Habib. Ya, kira-kira kalau orang yang sholat habis itu dia berharap sama dukun, itu gimana syahadatnya? Ada yang bisa jawab? Ini dia sholat ini, tapi dalam hatinya dia berharap kesembuhan ya dari seorang dukun ya. Atau dia meyakini satu kekuatan yang bisa memberikan dia rezeki dari dukun. Nah, itulah yang dikatakan membatalkan syahadat ya. Itu bermasalah syahadatnya. Kenapa? Berarti dia mencari ilah selain Allah. Seharusnya ilah kita itu satu-satunya adalah Allah. Baik itu dalam ibadah maupun dalam hati tauhid, maupun ketika kita berdoa, meminta, berharap sesuatu, berharap rezeki, itu satu-satunya adalah Allah. Nanti insya Allah kita akan bahas dimensi tentang tauhid ini. Nanti ada namanya tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Insya Allah
dalam pertemuan yang lain kita akan bahas itu ya. Jadi komitmen itulah yang disebut dengan iman. Contohnya Bilal bin Rabah. Coba siapa yang pernah dengar bisa menyampaikan tentang komitmen hati dengan kisah Bilal bin Rabah? Siapa yang bisa? Saya Bi, Siapa namanya? Parroji Marpaung Bi dari kelas Dalton. Iya, silakan Pak Roji. Bilal bin Rabah itu dulunya budak kan Bi. Dia masuk Ya. Islam, tapi tuannya nggak suka dia masuk Islam. Dia disiksa tuannya lah supaya keluar dari Islam. Hingga akhirnya Abu Bakar membebaskannya lah, membayar dia lah Bi dari budaknya. Jadi dia udah merdeka lah Bi. Iya, bagus Gara-gara ya. dia jadi merdeka. Ya, bagus. Jadi Bilal bin Rabah itu menunjukkan komitmen imannya yang hatinya yang kuat ya. Ketika tuannya itu menyiksa dia agar dia keluar dari imannya, tapi dia tetap mengatakan apa yang diucapkannya itu biasanya yang kalian dengar ahad ya. Ahad. Artinya dia tetap imannya itu tertanam kuat dalam hatinya bahwasanya Tuhan itu hanya Allah satu-satu. Yasir dan Maya, siapa yang bisa cerita? Dua saja kita ya, biar singkat waktunya. Siapa yang pernah dengar kisah Yasir dan Sumaya? Apa hubungannya dengan iman? Ada yang pernah dengar? Nggak ada ya? Yasir dan Sumaya itu keluarga Yasir. Ya, Sumaya itu ibunya Yasir. Sumayyah ini perempuan pertama yang syahid ya. Perempuan pertama yang syahid dibunuh oleh kafir Quraisy karena dia mempertahankan imannya. Jadi kalau ditanya nanti siapa mujahidah pertama yang syahid, jawabannya adalah Sumayyah. Begitu juga Yasir ya. Jadi keluarga Yasir ini disiksa ya. Hingga akhirnya Sumayyah itu dibunuh. Begitu juga sebagian dari keluarga Yasir. Kita lanjutkan. Jadi dalam iman itu kita harus pakai status ya. Syahadat itu kan persaksian. Itu penting. Kalau kita nggak punya status sebagai seorang muslim, nggak ada persaksian kita, maka kita seperti haba'am mansura, debu yang bertebangan, atau kasarob ya, seperti fatamor gana. Contoh kalau sekolah itu nggak terdaftar, maka nggak akan diterima. Nanti kalau mau naik ke sekolah berikutnya nggak bisa. Kalau kamu misalnya dari SMP mau masuk ke SMA, tapi sekolah SMP kamu nggak terdaftar, nggak ada statusnya, maka nggak bisa diterima di sekolah selanjutnya, gitu ya. Kemudian kita membenarkan dengan hati. Itulah nilai batin kita. Kalau seorang sudah keluar ya, merasakan kandungan dari iman, maka batinnya itu dia, ini tentunya tidak kelihatan ya, iman di hati itu nggak kelihatan ya, tapi dia bisa bernilai, bisa terlihat dari amal. Iman di dalam hati itu nggak terlihat kecuali dia bisa menghasilkan buah dalam bentuk amal ya. Jadi orang yang punya iman yang kuat di dalam hatinya, biasanya dia memiliki sikap yang baik ya. Orang yang hatinya tidak memiliki iman, dia memunculkan sikap yang buruk. Pengamalan, ini nilai, kalau tadi pembenaran dalam hati itu nilai batin seseorang, kalau amal perbuatannya itu adalah nilai lahir dari iman seseorang. Kalau dia beramal dilakukan oleh seseorang bahwa dirinya memiliki nilai. Contohnya, nilainya nilai lahir. Kalau tadi dalam hati itu nilainya nilai batin. Contohnya kalau mendirikan sholat, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat, haji, itu semua adalah bentuk pengamalan dari iman dalam bentuk lahiriah, dalam bentuk bil jawahir ya, dalam bentuk amal anggota tubuh kita. Jadi kalau seseorang tidak bisa dia beriman kalau dia tidak memiliki amal. Dia imannya tidak sempurna. Ini status menilai tadi sudah kita bahas ya.
Ini saya persingkat saja. Ini penggolongan manusia, ini biar langsung ke sini aja. Berdasarkan iman tadi kan ada 3, lisan, hati, dan amal ya. Coba nih, perhatikan tabel ini. Orang yang pertama, dia beriman secara lisan, hatinya juga beriman ya, tapi dia tidak melakukan amal perbuatan. Ya, ini termasuk golongan munafik amali. Yang kedua, orang yang lisannya beriman, dia mengerjakan amal, tapi hatinya tidak beriman. Nah, ini yang berbahaya nih. Ini namanya munafik i'tiqadi. Dia munafik dari keyakinannya. Kalau tadi munafik dari amalnya, kalau ini munafik dari keyakinannya. Contohnya ada dalam sejarah itu dikatakan ada namanya Abdullah bin Ubay bin Sahul. Dia orang sholat ikut sholat, orang gabung-gabung dia dengan orang-orang yang beriman. Tapi ternyata hatinya tidak beriman kepada Allah. Ya, itu orang yang munafik i'tiqadi. Berikutnya adalah orang yang ketiga. Dia hatinya sebenarnya mengimani. Kemudian dia mengerjakan perbuatan yang baik, tapi dia tidak mau lisannya mengucapkan syahadat. Lisannya tidak mau mengucapkan syahadat, maka ini yang disebutlah kafir. Jadi ini syahadat ini sesuatu yang wajib. Ya, sesuatu yang wajib. Kalau dia syahadat itu makanya dia jadi kunci. Kalau misalnya seseorang yang sudah, dia berbuat baik kok, baik kali sama kita, dia bantu-bantu kita sering, lisannya tidak pernah bercakap kotor, tidak pernah berbuat yang zolim dan sebagainya, ya. Hatinya juga membenarkan, itulah yang dilakukan oleh orang-orang kafir, ya. Tapi mereka tidak tergolong orang yang beriman. Contohnya siapa? Abu Thalib. Kalian tahu siapa Abu Thalib? Pamannya Nabi. Pamannya Nabi Muhammad. Paman Nabi ini luar biasa perjuangan membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dibelanya Nabi itu dari kejahatan orang kafir Quraisy, sampai dari Abu Jahal berapa banyak usaha untuk pembunuhan, ya, menyakiti Nabi, tapi itu dibela karena Abu Thalib. Maka ketika meninggal Abu Thalib itu Rasulullah sedih. Kenapa? Karena luar biasanya perjuangan Abu Thalib. Ya, jadi secara amal dia luar biasa bela Islam. Hatinya juga membenarkan apa yang dibawa oleh keponakannya Nabi Muhammad. Akan tetapi masalahnya apa? Dia tidak masuk Islam. Tidak mengucapkan syahadatain. Lisannya yang belum beriman. Maka di akhir hayatnya Rasulullah SAW mencoba untuk mengajak pamannya supaya mengucapkan syahadat, tapi tidak juga mau mengucapkan syahadat, ya. Jadi sampailah Rasulullah itu sekaliber Rasulullah itu tidak bisa juga membawa orang, ya, pamannya sendiri memeluk Islam. Itulah tadi namanya hidayah. Jadi hidayah itu ternyata hak prerogatifnya Allah, ya. Jadi walaupun Rasulullah itu ingin mengislamkan Abu Thalib, pamannya sendiri yang telah membelanya, kan tetapi kalau hidayah itu tidak diberikan Allah, Nabi Muhammad juga tidak bisa memberikan hidayah. Hidayah itu bukan milik Nabi, tapi milik siapa? Allah. Milik Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, profilnya coba perhatikan. Lisannya lisannya tidak beriman, kemudian amalnya tidak ada, tapi hatinya membenarkan. Jadi kalau ditanya Abu Jahal itu, dia itu membenarkan apa? Dalam beberapa riwayat dikatakan dia itu membenarkan apa yang dibawa ajaran oleh keponakannya Nabi Muhammad, tapi dia tidak mengakuinya dalam lisannya dan tidak mengerjakan amal perbuatan untuk membela Islam. Maka inilah golongan yang iblis dan Abu Jahal. Dia hanya beriman hatinya saja. Iblis juga begitu. Hatinya itu sebenarnya iman, tapi lisannya tidak mau lagi mengucapkan iman
dan tidak mau beramal untuk imannya. Berikutnya yang kelima, coba perhatikan. Dia lisannya beriman, hatinya tidak, amalnya tidak. Ini Firaun ketika dia mau meninggal, ya meninggalnya Firaun di mana, Nak? Di mana meninggalnya Firaun? Laut Merah. Di Laut Merah ya. Ketika nafas itu sudah mau habis, sudah mau meninggal, baru disebutkannya aku beriman kepada Tuhannya Musa katanya. Musa. Tapi ternyata imannya Firaun itu cuma sampai sebatas lisan. Hatinya sebenarnya tidak mau beriman dan dia tidak pernah mau beramal. Maka dia tergolong orang yang cuma lisannya aja yang menunjukkan iman, maka dia golongan seperti Firaun. Jadi bagaimana seorang mukmin yang sesungguhnya dia melibatkan imannya itu dalam 3 aspek secara sempurna. Lisannya beriman, hatinya mengimani, dan amalnya ya membuktikan dari iman itu. Itulah orang-orang yang beriman. Oke, selanjutnya orang munafik. Ya, ini munafik itu artinya nafak, lubang di tanah ya. Nah, jadi sanafiko ini dari segi artinya saja. Nah, ini contoh gambarnya ya. Itu orang munafik. Jadi dia dua lubangnya, bermuka dua, munafik itu ya. Kalau ini kan ceritanya berlubang dua ya. Jadi munafik itu bermuka dua. Di satu sisi dia seakan-akan Islam, beriman, tapi di sisi lain dia juga tidak menunjukkan iman. Nah, itu orang-orang munafik. Munafik amali. Ini tadi kan, ini berdasarkan hadis. Kalau berjanji dia ingkar, kalau diberikan amanah dia berkhianat. Ini orang munafik amali. Nah, kemudian munafik i'tiqadi. Terlihat? Ya, lanjut ya. Munafik i'tiqadi itu yang tadi sudah dijelaskan di awal. Dia contohnya Abdullah bin Ubay bin Sahul, ya, dia kayaknya beramal dengan benar, ikuti Islam, ya, mulutnya juga berbuat, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah dan sebagainya. Akan tetapi ternyata hatinya tidak beriman. Dia terbukti ketika mau diajak berjihad di perang Uhud, tapi justru dia ya berkhianat di dalam peperangan itu. Ini Masjid Dirar ya. Sudah. Fasik itu orang munafik kalau berterus-terusan munafik, maka dia akan jadi fasik. Orang fasik itu orang yang jauh dari ketaatan. Kalau orang munafik dia masih ada taatnya, tapi bermuka dua. Tapi kalau sering-sering dia munafik, itu akan membentuk kepribadiannya menjadi fasik. Ya, paham sampai sini? Ya, Abi nggak usah jelasin detail-detail. Kita lanjut. Jadi tadi ada kisah tentang Abu Thalib ya. Abu Thalib itu tetap kafir walaupun dia ya lisannya walaupun hatinya membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Dan dia beramal dengan luar biasa dalam membela Rasul, tapi tetap kafir. Karena apa? Lisannya tidak mau mengucapkan syahadat. Inilah yang membuat Rasulullah itu sangat sedih. Kenapa? Tadi sudah disampaikan, karena hidayah itu hanya milik Allah, bukan milik Rasul. Kalau hidayah itu milik Rasulullah, Rasulullah gampang aja kasih orang dapat hidayah. Tapi hidayah itu milik Allah. Jadi anak-anak Abi, apa pelajarannya hidayah milik Allah? Ketika kita menyampaikan kebaikan, ngajak orang buat baik, ya, janganlah kita terus kecil hati ketika orang yang kita ajak tuh nggak mau beriman. Kenapa? Karena kita hanya bisa mengajak. Ternyata hidayah itu hanya milik Allah. Kemudian dalam riwayat juga dijelaskan bahwasanya Abu Thalib itu ya nanti tempatnya tetap di neraka. Oke, ini tadi udah dijelasin juga ya, iblis dan Abu Jahal ya. Firaun juga. Nih kisahnya tadi Firaun yang ditenggorokan ya. Jadi di akhir-akhir dia lisannya mengucapkan pengakuan bahwasanya Allah itu esa, dia mengiman kepada Tuhannya Nabi Musa. Tapi itu tidak berlaku lagi karena cuma sampai lisannya saja. Oke. Ini kita masuk ke Asmaul Husna sebentar ya. Ada yang mau ditanyakan tentang masalah iman tadi? Atau nanti belakangan sekalian aja ya. Asmaul Husna itu terdiri dari dua kata ya. Asma dan husna. Ya, asma itu berasal dari bentuk jamak dari ismun. Jadi bentuk
mufradnya, bentuk singularnya itu ismun, bentuk jamaknya itu asma. Apa artinya ismun? Artinya Nama. Bagus. Sedangkan husna itu bentuk dari asal katanya itu adalah hasanun ya, husna. Artinya yang baik. Baik. Coba perhatikan apa yang Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah, Allah punya nama-nama yang baik atau asmaul husna. Fad'uhu biha, maka bermohonlah kepadanya. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i. Berlindunglah wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i. Ya kan? Tinggalkanlah orang yang menyimpang dari kebenaran atas nama-namanya. Ini nanti Abi jelasin ya. Yang pertama, apa maksud fad'uhu biha? Kemudian apa kira-kira maksud dari yulhiduna fi asma'i? Yang menyimpang dari kebenaran dari nama-namanya. Wa sayujzauna ma kanu ya'malun. Nanti mereka akan melihat balasan dari apa saja yang mereka kerjakan semasa di dunia. Coba perhatikan dulu. Jadi penegasan ayat ini yang pertama adalah bahwasanya hanya Allah lah yang memiliki asmaul husna. Jadi sebenarnya tak baik kalau kita menggunakan nama asmaul husna. Contohnya apa? Rahman ya, Rahman. Rahman itu adalah hanya milik Allah. Kalau kalian buat nama Rahman itu tak baik karena itu nama milik Allah. Jadi kayak mana Bi? Boleh nggak nama kita ada Rahman-Rahmannya? Boleh. Tapi ditambahin. Ada yang bisa jelasin kayak mana supaya boleh pakai nama Rahman? Saya Bi. Silakan. Namanya ditambahkan nama Abdul. Iya bagus. Ditambahkan sebelumnya Abdul ya. Jadi Abdurrahman artinya hamba sang Rahman ya. Hamba dari Rahman. Hamba dari Allah yang memiliki nama Rahman. Nah, itu boleh. Jadi kalau mau pakai asmaul husna sebagai nama, tambahkan di awalnya itu abdun, ya, hamba. Nah, kemudian fad'uhu biha. Karena Allah punya asmaul husna, ini Allah kasih tahu, maka berdoalah, bermohonlah dengannya kepada Allah menggunakan apa? Biha itu apa? Menggunakan asmaul husna. Nah, bermohonlah kepadanya dengannya. Dengannya itu nyanya adalah asmaul husna. Jadi ini menegaskan sama kita kalau kita mau berdoa gunakan asmaul husna dalam berdoa. Siapa yang bisa kasih contoh? Kayak mana sih Bi maksudnya berdoa dengan asmaul husna? Saya Bi. Siapa? Faris. Muhammad Faris dari kelas Mendel. Muhammad Faris. Nah, salah satu contoh menggunakan asmaul husna dalam memohon kepada Allah yaitu contohnya ketika kita ingin meminta rezeki, maka gunakanlah nama asmaul husna, nama yang dimiliki Allah yang sesuai dengan permohonan kita. Contoh, ketika kita ingin meminta rezeki, ucapkanlah ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak. Dan ketika kita ingin memohon ampunan, maka ucapkanlah ya Ghaffar, ya Tawwab dan sebagainya, Abi. Begitu, Abi. Ya, luar biasa ya Muhammad Faris. Jadi seperti itu. Karena dengan kita menyebutkan asmaul husna, jadi dalam hati kita juga ketika berdoa itu seharusnya kita meyakini dulu, misalnya kita mau minta perlindungan sama Allah, ya. Kita bisa katakan ya wakil ya, Allah yang tempat kita mewakili, atau ya mukmin, Allah yang mengamankan segala sesuatu ya. Jadi ketika itu akan muncul dalam hati kita bahwasanya kita itu sangatlah tidak memiliki daya dan upaya dibandingkan Allah. Ketika kita misalnya bilang ya Ghaffar, Engkaulah yang Maha Pengampun, berarti kita harus meyakini tak ada siapapun selain Allah yang bisa mengampuni kita. Insya Allah kalau orang yang meyakini benar-benar faham tentang Asmaul Husna dan dia menyampaikan Asmaul Husna dulu, memuji-muji Allah dulu sebelum berdoa, itu menjadikan doanya itu semakin berkualitas.
Ya, semakin ada namanya dzuk ya, terasa gitu, berasa doanya. Tidak seperti doa yang hanya ocehan lisan saja, tapi tidak sampai ke dalam hati. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i. Ya, tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang ya dari kebenaran atas nama-namanya ini. Sebelum Abi jelasin, Abi mau tanya wawasan kalian dulu. Ada yang tahu maksud kira-kira potongan ayat ini? Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i. Silakan. Saya Abi. Faris lagi. Ya Abi, menurut pendapat saya ya Abi. Begini Abi, menurut pendapat saya arti dari tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam nama-namanya atau atas nama-namanya. Contoh seperti ini. Ada seseorang yang berbuat maksiat ataupun berbuat dosa. Kemudian dia sadar bahwa dia telah berbuat dosa. Nah, namun dia menggunakan nama Allah, contoh seperti Ya Ghafar, Allah itu Maha Pengampun. Nah, jadi ia menggunakannya, oh Allah kan Maha Pengampun. Jadi nanti aja lah kita minta ampunnya, ataukah ada nama Allah Asmaul Husna yaitu Ya Tawwab. Jadi nanti aja lah taubatnya karena Allah kan Maha penerima taubat. Begitu lebih menurut saya. Iya, bagus ya. Itu termasuk salah satunya. Kita karena Allah Maha Pengampun, udah biar aja buat dosa, toh nanti Allah akan mengampuni ya. Di sisi lain sebenarnya ada satu yang cukup harus kita perhatikan adalah kalau orang menggunakan Asmaul Husna itu untuk jimat ya. Misalnya dia mau dapat rezeki, katanya dipakailah Ar-Razzaq itu, dikumpulkan, diletakkan satu tempat dan tidak dapat rezeki banyak ya. Jadi penggunaan Asmaul Husna itu tidak seperti yang Allah dan Rasulnya ajarkan, tapi dijadikan jimat, berharap ya. Itulah yang salah dalam menyimpang dalam menggunakan Asmaul Husna. Begitu yang perlu Abi sampaikan.